Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Khalifatul Zahra beserta 3 rekan saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat belajar dan aspek terkait mengajar. Sudah menjadi aktivitas sehari-hari bagi pendidik untuk mengajar. Mengajar tidak terlepas dari kesatuan yang lain, yaitu belajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai suatu rangkaian interaksi antara siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuannya. Penelitian kualitas diri mengajar merupakan tugas dan kewajiban pengajar itu sendiri, sehingga subjek yang diajar, yaitu siswa, dapat menerima isi dari pembelajaran secara penuh. Setidaknya, seorang pengajar harus memahami apa esensi dari mengajar itu sendiri, sehingga tidak terjadi miscommunication dengan apa yang ditekuninya. Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Atau dapat pula dikatakan bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran sehingga menimbulkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa yang mampu memanfaatkan lingkungan, baik terdapat di dalam kelas maupun di luar kelas. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral, maka berhasilnya pendidikan siswa secara formal terletak pada tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Mengajar merupakan suatu perubahan atau pekerjaan yang bersifat unik tetapi sederhana. Dikatakan unik karena berkenaan dengan manusia yang belajar, yakni siswa dan guru yang mengajar serta bertalian erat dengan manusia di dalam masyarakat. Dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dihayati oleh siapapun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mengajar intinya adalah suatu kegiatan yang dapat memunculkan perilaku belajar siswa. Seorang guru harus aktif dalam menyikapi siswanya. Mengajar bukan sebatas menerangkan materi saja tanpa ditindaklanjuti. Ekspektasi yang paling penting ialah ketika seorang siswa terangsang pikirannya untuk belajar. Ekspektasi yang paling penting ialah ketika seorang siswa terangsang pikirannya untuk belajar. Dan pada saat itu, kehadiran seorang pengajar mampu menjadi fasilitator yang baik, sehingga berkembanglah kemampuan para siswa tersebut. Penentuan kualitas mengajar merupakan tugas dan kewajiban pengajar itu sendiri, sehingga subjek yang diajar, yaitu siswa, dapat menerima isi dari pelajaran secara penuh. Setidaknya, seorang pengajar harus memahami apa esensi dari mengajar itu sendiri. Definisi mengajar menurut para ahli, yaitu yang pertama, Arifin mendefinisikan mengajar sebagai rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Yang kedua, Tyson dan Carroll berpendapat bahwa mengajar adalah sebuah cara dan proses hubungan timbal balik antara siswa dan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, Nasution menerangkan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas mengkoordinasi atau mengatur lingkungan dan menghubungkan kepada anak sehingga terjadi proses belajar. Yang terakhir, Tardif mengemukakan bahwa mengajar adalah perbuatan yang dilakukan seorang dengan tujuan membantu atau memudahkan orang lain. Kesimpulan dari hakikat mengajar adalah suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral, maka berhasilnya pendidikan siswa secara formal terletak pada tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Mengajar merupakan suatu perubahan atau pekerjaan yang bersifat unik tetapi sederhana. Dikatakan unik karena berkenaan dengan manusia yang belajar, yakni siswa dan guru yang mengajar, serta bertalian erat dengan manusia di dalam masyarakat. Dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dihayati oleh siapapun. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu aspek terkait mengajar. Aspek terkait mengajar ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi wawasan teoritik dan asumsi-asumsi teoritik yang dikuasai guru tentang hakikat pembelajaran, di mana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mendekatkan diri kepada siswa-siswanya.
Karena misalnya satu kelas itu memiliki 30 siswa, tidak mungkin satu dan lain siswa itu memiliki sifat yang sama. Jadi tidak mungkin juga guru itu harus dapat menangani satu siswa dengan siswa yang lainnya itu dengan penanganan yang sama. Aspek pendekatan dalam pembelajaran ini juga dilakukan agar siswa itu tidak jadi egois, kemudian agar siswa itu dapat memahami materi-materi yang disampaikan guru itu lebih jelas. Karena jika kita memiliki kedekatan secara batin sama siswa kita, itu tentu akan menjadi faktor psikis akan pemahaman materi yang guru itu sampaikan setiap harinya di dalam kelas gitu. Kemudian yang kedua, aspek strategi dan taktik dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses aktualisasinya mengimplementasikan adanya strategi, yang mana seperti misalnya kita katak dan ada beberapa bunga teratai. Kalau misalnya kita mau menyeberang ke sungai, maksudnya dari daratan ada sungai di depan, kita mau menyeberang ke daratan selanjutnya, misalnya ada 8 bunga teratai, kita harus melompat kemana dulu? Apakah kita langsung melompat ke bunga teratai ke-8? Kan tidak, jadi harus satu persatu. Misalnya di minggu ini kita materinya tentang pengertian, terus habis itu minggu depan kita materinya tentang ciri-ciri, begitu. Terus taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran berhubungan dengan tindakan teknis untuk menjalankan strategi. Jadi di dalam strategi itu memiliki yang namanya taktik ya. Bagaimana kita mau menjelaskan pengertian kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri kalau misalnya nggak ada kesinambungan antara satu sama lain materi. Jadi taktik itu yang menyambungkan antara kedua materi tadi. Dari strategi kita melakukan taktik agar kita bisa lebih mendetailkan lagi materi-materi yang kita sampaikan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek metode dan teknik dalam pembelajaran. Interaksi guru murid atau murid dengan lingkungan belajarnya dapat mengambil berbagai cara. Cara-cara interaksi guru murid dengan lingkungan belajarnya tersebut lazimnya dinamakan metode. Nah, ini apakah di dalam kelas guru kan sebagai fasilitator ya. Jadi guru itu bisa menyampaikan materi itu dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara mengambil video dari YouTube dan menjadikan itu sebagai referensi, atau mengutip beberapa bagian dalam buku, atau memberikan buku sebagai referensi langsung, atau menyampaikan secara langsung materi yang dia punya begitu. Itu yang namanya metode dan teknik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah prosedur pembelajaran. Pembelajaran dari sisi proses keberlangsungannya terjadi dalam bentuk serangkaian kegiatan yang berjalan secara bertahap. Tahapan pembelajaran yang konsisten yang terbentuk alur peristiwa pembelajaran tersebut merupakan prosedur pembelajaran. Jadi dalam satu kelas, dalam satu media pembelajaran, misalnya itu memiliki prosedur. Jadi guru masuk di dalam kelas, itu setelah itu guru harus melakukan apa? Apakah guru langsung menyampaikan materi secara langsung atau langsung melakukan evaluasi? Kan tidak. Jadi guru itu harus melakukan perkenalan dulu atau salam dulu terlebih dahulu, terus habis itu baru menyampaikan materi. Mungkin menyinggung materi minggu sebelumnya, jadi tidak langsung kaget siswa-siswanya dengan materi yang baru gitu. Kemudian setelah itu materi masuk ke materi minggu ini, kemudian diakhiri dengan evaluasi atau asesmen begitu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.